Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdullah. Saya seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini di mana saya bakalan sharing ke teman-teman tentang pertanyaan saat interview seorang programmer. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Jadi, jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke pertanyaan apa saja saat interview seorang programmer. Oke, jadi yang paling pertama itu kita bahas dulu tentang tahapannya nih, teman-teman. Tahapannya itu ada tiga. Yang pertama itu psikotest, kemudian tes teknis, dan tes dari user. Untuk tes teknis ini dan tes dari user mungkin itu disatukan ya teman-teman. Oke, untuk psikotest mungkin teman-teman sudah paham seperti apa itu tes psiko atau psikotest. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaannya nih. Jadi ada 5 pertanyaan yang sering muncul pada saat interview seorang programmer. Yang pertama itu, ya, apakah Anda paham dengan OOP? Kalau tidak, ya silahkan teman-teman belajar. Karena kenapa? Di OOP ini di mana HRD menilai kita sejauh mana skill programmer atau programming teman-teman. Jadi itu ya. Jadi di mana HRD melihat sejauh mana skill pemrograman teman-teman sekalian. Dan juga di mana ada banyak yang sudah up to date dan rata-rata bahasa pemrograman itu ya based on object oriented programming. Gitu ya. Jadi ya teman-teman wajib paham tentang OOP ini. Kemudian yang kedua, portofolio. Nah, kenapa portofolio termasuk dari muncul pada saat pertanyaan? Karena eh, ini bisa jadi bahan pertimbangan ketika teman-teman mempunyai portofolio. Tapi kalau enggak, ya mungkin teman-teman tahu kan, apakah teman-teman lolos di pertanyaan ini atau tidak. Dan di mana juga teman-teman itu sudah terbiasa dalam deadline ketika ada portofolio. Dan selain itu, ya sudah terbiasa juga menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah project. Jadi di sini teman-teman dilihat sejauh mana juga algoritma pemrogramannya. Dan di portofolio ini di mana kemampuan coding kita juga dilihat dan dibutuhkan sebagai memenuhi kebutuhan user, gitu kan. Jadi kenapa portofolio ini muncul pada saat pertanyaan? Karena kita itu apa ya, ketika melamar sebagai programmer di salah satu perusahaan, maka kita siap yang paling pertama deadline dan penyelesaian sebuah masalah. Dan ketika ada kebutuhan-kebutuhan user, ya disitulah kita lihat. Jadi HRD ini melihat dari portofolio kita. Tapi kalau tidak ada, gimana? Mungkin teman-teman sudah tahu kan. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Ada tools development. Nah, di sini biasanya ada dua pertanyaan, yaitu version control dan framework. Nah, pernah menggunakan version control gak? Seperti Git version control. Karena kenapa? Ini sangat mempermudah pada saat kita bekerja tim. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk yang biasa juga muncul pada tools development itu ya pernah menggunakan framework? Bukankah algoritma pemrograman itu sangat penting? Ya memang algoritma pemrograman sangat penting, tapi framework juga tidak kalah penting. Karena kenapa? Framework di mana menyusun atau sudah ada dokumentasi yang bisa kita gunakan, dan juga framework ini dia lebih rapi, lebih MVC-nya itu lebih rapi ya, yaitu model
views controller, itu lebih rapi. Makanya kenapa framework ini tidak kalah penting pada saat kita ditanya HRD atau di interview. Oke, lanjut lagi nih. Untuk bahasa pemrograman apa lagi yang Anda kuasai? Nah, misalkan nih, kenapa pertanyaan ini muncul? Misalkan di salah satu perusahaan kita melamar sebagai programmer dan misalkan programmer PHP gitu kan. Nah, di dalam perusahaan itu kan kita bekerja tim. Biasanya kita bekerja tim. Nah, pada saat di tim kita itu ada salah satu teman kita dalam satu tim itu sakit, misalkan yang di pemrograman JavaScript, JS lagi sakit, maka kita secara tidak langsung kita gantikan posisi teman kita tersebut. Supaya apa? Proyeknya tetap berjalan dengan lancar gitu kan. Jadi makanya kenapa bahasa pemrograman apa lagi yang Anda kuasai selain bahasa yang dilamar? Ya, karena itu dia alasannya. Jadi kebanyakan sih biasanya diterima ketika teman-teman mempunyai skill di beberapa bahasa pemrograman. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi, teman-teman hanya terfokus pada satu pemrograman saja atau beberapa pemrograman? Nah, silahkan ya. Mungkin teman-teman tahu nih. Oke, sekarang yang pertanyaan terakhir. Proyek apa yang paling sulit menurut Anda atau menurut teman-teman? Nah, di sini misalkan teman-teman menjelaskan satu proyek di mana ini sebenarnya pertanyaan unik tapi menjebak gitu kan. Karena kenapa? Misalkan nih teman-teman menjelaskan satu proyek dan terus HRD bertanya, nah di proyek itu apa sih yang sulit menurut teman-teman? Nah, teman-teman menjelaskan di proyek ini di mana saya harus konfigurasikan antara server 1 dan server A dan server B. Nah, secara tidak langsung juga HRD menilai, oh ternyata pelamar ini itu dia sudah mampu mengkonfigurasikan dua server. Jadi bukan hanya skill CRUD aja yang dikuasai, tapi sudah ada skill mengkonfigurasikan server A dan server B. Jadi itu ya teman-teman. Jadi OOP itu sangat penting karena kenapa? Di mana HRD melihat sejauh mana kita atau melihat skill pemrograman kita di bahasa yang dilamar. Kemudian yang kedua, portofolio sangat penting juga karena kenapa HRD akan menilai dari portofolio, karena ketika kita sudah punya portofolio di mana kita sudah terbiasa dengan deadline, menyelesaikan sebuah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan user. Kemudian untuk tools development seperti version control yaitu Git version control, di mana kita mampu bekerja tim, dan framework juga itu di mana kita bisa merapikan pemrograman kita, walaupun algoritma pemrograman lebih penting, tapi ya tidak kalah penting juga framework. Kemudian bahasa pemrograman apalagi yang Anda kuasai selain yang dilamar? Ya seperti misalkan teman-teman paham PHP, paham JavaScript, paham Java, paham C# dan lain segala macam. Karena kenapa? Mungkin di dalam satu tim itu ada kita terbagi beberapa karyawan yang masing-masing menguasai bahasa pemrograman. Dan ketika ada salah satunya sakit, maka kita harus menggantikan posisi tersebut biar kenapa? Proyeknya tidak nge-stuck di situ-situ saja dan berjalan secara lancar gitu kan. Kemudian yang kelima, proyek apa yang paling sulit? Ya selama teman-teman menjadi programmer dan selama mengerjakan sebuah proyek, nah proyek apa yang paling sulit? Contohnya kayak tadi tuh yang saya jelaskan. Oke. Nah, thanks for watching. Jadi mungkin itu 5 pertanyaan yang sering muncul pada saat interview seorang programmer di perusahaan.
Jadi mungkin sekian sharingnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Jadi mungkin sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.